Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading atau pilih kartu. Kali ini tuh temanya tentang siapa yang menyimpan banyak fotomu di galeri HP-nya. Jadi ini kayak siapa yang selalu ngatin foto kamu, siapa yang nge-save foto kamu kalau kamu post sesuatu di sosial media. Jadi aku akan lihat siapanya, kenapa dia kayak gitu, lalu outcome-nya. Oke? Seperti biasa, di sini ada 3 pilihan. 1, 2, 3. Karena ini fun reading, kalian bebas mau pilih 1, 2, atau 3 pilihan sekaligus. Jadi, yang namanya fun reading, ini diperuntukkan untuk general. Energi bisa vice versa, dan energinya bisa kalau vice versa itu berbulak-balik. Jadi, kalau misalnya aku bacain, oh ini energi aku nih. Berarti energi orang tersebut mungkin ada di pilihan-pilihan selanjutnya. Oke, karena biasanya orang milih gini, kayak aku pengen pilih yang ini deh, tapi kok aku kepikirannya ini ya, itu biasanya ada pesannya ada di 2 pilihan tersebut. Oke, lalu jadikan ini sebagai saran atau pesan-pesan yang aku berikan itu sebagai saran, jangan jadikan ini sebagai landasan untuk memutuskan sesuatu. Karena ini fun reading diperuntukkan untuk banyak orang. Kalau kalian mau disesuaikan sama keadaan kamu, kalian bisa consider atau kalian bisa mikirin soal book person reading. Oke? Pilihlah dengan intuisi seperti biasa walaupun ini fun reading. Ada 1, 2, 3. Pause videonya kalau kamu ingin memilih dengan waktu yang lebih lama. Oke, aku akan mulai dari nomor 1. Hai semuanya, untuk yang pilih nomor 1, aku akan lihat siapa orangnya, kenapa, dan outcome. Lalu, let's see, aku bakal lihat dari sini dulu, tarot card dulu. Spirit guide, angel, divine power, light guide, and goddesses. Give me permission to say true. People who pick number 1. Tell me about who is save their photos in their phone. Who is this person that kept thinking about the person who picked number 1, who kept saying the person who picked number 1. Ooh, ada Ace of Cups, 5 of Cups. Kalau aku ngeliatnya ini malah beberapa ya, ada seseorang di masa lalu sama ada orang baru, tapi aku lihat konfirmasinya dari sini, oke? Ada Ace of Swords, orang yang lagi komunikasi sama kamu saat ini. Ada 7 of Swords. Ada 2, ada the High Priestess. Ada the King of Wands. And then ada the Queen of Wands. Oke. Ini ada yang kalian udah couple sama dia, dalam arti tuh kalian tuh nyambung satu sama lain dan kalian itu kayak cocok satu sama lain ya. Aku ngelihatnya ini juga ada 2 orang, ada orang baru sama orang yang kemarin. Gitu. Pertama kalian dealing sama energi fire, Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga yang dealing sama energi Cancer, sama aku ngelihat di sini ada sedikit waternya, Pisces, Scorpio, Cancer. Oke? Tapi strongnya tadi di fire sign sama Cancer. Oke. Pertama, kalau orang di masa lalu, sebenarnya aku ngelihatnya karena memang kalian udah punya history ya sama orang ini, atau kalian udah punya kenangan sama orang ini. Jadi dia seperti ada rasa penyesalan, makanya dia selalu update tentang dirimu atau selalu ngecek tentang dirimu, sesuatu yang kamu post, entah itu kamu cuma ngepost makanan, itu di save sama dia. Jadi kayak seandainya gini, seandainya gitu, ada rasa remorse soalnya. Soalnya dari energi aku ngeliat ada 2 orang yang berbeda. Yang satu energinya kayak lebih ke dark, lebih kayak ke sadness, lebih kayak ke rasa sedih. Yang satu lebih ke rasa kebahagia. Karena yang satu lagi itu orang yang lagi komunikasi saat ini. The Ace of Swords itu kan ngomongin sesuatu hal yang kamu tuh lagi ngobrol nih sama orang ini saat ini, lagi ada komunikasi.
yang kamu mulai sama orang ini. Dan aku ngelihatnya, kalau di sini tuh sifat antara orang yang kemarin sama orang yang baru ini lumayan beda banget ya. Sangat signifikan bedanya. Nah, aku nih masih agak ini nih susah menangkapnya karena ini ada dua orang energinya besar ke kamu. Lebih seperti ini juga bisa energi kamu atau vice versa. eh ini orang yang lumayan intuitif ya. Mungkin yang di kemarin atau yang sekarang sangat-sangat bisa menggunakan intuisinya dalam mengambil tindakan. Karena kalau ada King of Wands sama ada The High Priestess, orang yang memang suka memahami soal spiritual atau percaya sama hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara logika. Lalu aku ngeliatnya di sini karena The Queen of Wands, ya dia tuh menganggap dirimu sebagai sosok yang cocok sama dia, match nih. Karena dari segi sesuatu hal yang kalian suka itu sama gitu. Nah, yang kemarin aku mau cerita dulu yang kemarin itu rasa sedihnya gede banget sampai dia tuh terjebak di rasa sedihnya. Terjebak di rasa sedih tuh kayak dia mikirin hal-hal negatif. Mungkin kamu nggak nge-post tentang hal-hal bahagia di sosial media atau kamu sering nge-post mungkin lagi pergi sama siapa atau misalnya lagi ngapain, terus dia tuh terjebak sama pikiran negatif. Aduh, pasti dia lagi ini, pasti dia lagi itu, pasti dia ketemu orang baru. Kayak gitu loh. Nah, dia terjebak dari situ. Nah, aku nih bisa jelasin kalau misalnya yang kemarin kenapa dia bisa menyimpan foto kamu banyak karena memang ada rasa kangen dan rasa penyesalan. Kalau yang baru ini kenapa nyimpan banyak foto kamu sebenarnya dia tertarik banget karena kalau ada Ace of Cups sama Ace of Swords ini sesuatu hal yang baru yang belum pernah dia temuin nih. Jadi hubungan kayak gini belum pernah dia temuin. Ada sebuah apa ya, kayak fire, kayak lilin tuh udah lama nggak nyala nih lilinnya. Tiba-tiba lilinnya nyala. Terus pertama menghangatkan, terus jadi sesuatu yang bikin dia excited, bikin dia senang, bikin dia happy gitu. Entah itu kamu ngepost quotes atau ngepost video atau foto, dia tuh save itu. Oke, aku ngelihat orangnya juga secara sifat balance ya, baik dan buruknya, walaupun nggak ya kayak namanya manusia pasti ada sifat buruknya, cuman dia tipe orang yang passionnya lebih besar dibanding rasa feeling yang dalam atau cinta. Jadi kalau aku ngeliatnya dia punya gairah yang besar, dia juga orang yang bukan tipe orang yang lelet. Dia kalau mau sesuatu dia harus dapat. Terus udah gitu karena di sini ada Chariot, orangnya memang punya rasa security yang besar untuk dirinya dia sendiri. Security itu mungkin dari segi mental, dalam segi apapun ya, dari segi akademik, dari segi pengetahuan, dari segi finansial, dia tuh untuk mengamankan dirinya dia sendiri fokusnya. Lalu aku ngeliatnya juga dia adalah orang yang punya kontrol dalam hidup ini. Jadi kan aku bilang, kalau dia mau sesuatu dia harus bisa dapat itu. Jadi dia bisa ngontrol sesuatu yang dia inginkan. Nah, kalau di sini aku ngeliatnya juga ada swords. Jadi itu juga ngomongin soal skill komunikasinya yang bagus. Nah, kalau misalnya ada high priestess, ya, itu tuh yang aku bilang ini bisa energi kamu, energi dia atau energi aku yang sedang membacakan. Nah, kalau misalnya ada The High Priestess, orangnya memang psychic, orang yang memang memahami soal intuisi, memahami soal spiritual, dan dia itu kayak punya pemahaman sendiri atau jalan pikir sendiri yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Ada tipenya dia yang suka menarik diri. Jadi orang yang kamu dealing sama orang yang masa lalu ini, kan ada dua orang yang masa lalu suka menarik diri. Menarik dirinya karena memang eh kayak dia butuh waktu healing atau dia butuh waktu sendiri. Biasanya dia sering menarik diri. Lalu aku ngeliat di sini, karena di sini ada energi couple, energi pasangan, jadi kalian itu mengisi satu sama lain. Pokoknya apapun yang kamu butuhkan, orang ini punya apa yang dia butuhkan, kamu punya gitu. Jadi
Kalau aku ngeliat di sini ada rasa kecocokan. Dia orang yang bisa stabil, kamu orang yang bisa nyaman. Jadi kayak misalnya kamu butuh kestabilan, kamu bisa bertumpu sama orang ini. Jika orang ini butuh kenyamanan, dia bisa bertumpu sama kamu. Gitu. Suara mamat. Oke. Aku bakal lihat kenapa dia bisa save banyak banget foto kamu. Nanti aku juga bakal lihat dari UB kok. Only for confirmation ya, karena aku udah jelasin tadi yang sifat-sifat. Lalu aku juga mau kasih inisialnya. Banyak. Ada W, inisial dulu, W. Ada A. Ada E. Ada U. Ada D. Ada Y. Ada W lagi. Ada G. Ada B. Ada O. Ada V. Ada R. Ada E. Jadi kalian bisa dilihat sama orang dengan inisial ini atau huruf-huruf ini ada di namanya dia. Ada W, A, E, U, D, Y, W, G, B, O, V, R, E. Nah, kalau misalnya aku ngeliat sih secara energi, memang salah satu dari mereka ada yang intuisinya kuat ya. So, tarot, kalian bisa baca tarot atau dia pun bisa mengerti soal tarot. Kalau kalian dealing sama seseorang yang bisa baca tarot, ada transformasi. Oke, di sini kalau bener apa ya? Pokoknya yang bener-bener lagi mikirin kamu banget, atau misalnya memang kalian punya koneksi secara spiritual sama orang yang kalau ngobrol tuh pintar gitu. Cara ngomongnya juga bagus. Kata-kata yang dia sampaikan pun bisa kena sama kamu. There's a soulmate. Ada energi soulmate di sini. Cuman karena soulmate-nya juga bertransformasi, aku ngelihatnya juga secara sifat mungkin kamu bisa melihat orang ini ada perubahan. Gitu. Nah, kalau kenapa? Pertama yang satu itu karena memang dia memendam rasa terhadap dirimu, lalu walaupun dia tidak akan menyampaikannya, dia itu lebih seperti suka menutup-nutupi hal, apalagi ngomongin soal percintaan, karena mungkin dia lagi jaga wibawa atau jaga image. Nah, yang satu lagi kalau kenapa ada the star, kayak kamu tuh bagaikan harapannya dia, kamu tuh dianggap sebagai sosok yang dia idam-idamkan. Let's see kalau aku bakal lihat outcome-nya ya. Tell me about the outcome of this situation. Ada Three of Cups. Sebenarnya kalau ada Three of Cups, there's a celebration. Cuman ya tetap aja akan bingung karena ada dua pilihan di sini. Kalau dianya kayak gimana, yang satu bakalan sibuk kerja, yang satu sibuk stalking. Jadinya aku ngeliatnya kalau kamu sikapnya ke mereka itu dengan sikap friendly, mereka bakal fine-fine aja sih. Kalau misal outcome-nya benar-benar cuma kayak ya bingung di antara dua pilihan, juggling antara dua opsi di sini, lalu sebenarnya ada having fun, ada senang-senang, ada kebahagiaan, ada pertemuan, lalu ada Seven of Swords, ada yang stalking dan ada yang fokus sama kerjaan. Aku ngelihatnya kalau misalnya outcome kayak gini, semakin kamu ada usaha dalam suatu hubungan, semakin ada hasil. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye!
Halo semua, untuk yang pilih nomor 2 atau pilihan kedua, aku akan bacakan tentang siapa yang menyimpan banyak foto dirimu di handphonenya. Terus aku bakal lihat energi dia, terus kenapa dan outcome. Oke? Yang untuk yang pilih nomor 2, aku bakal lihat di tarot dulu. Spirit guide, angel, divine power, red light guiding us, give permission to search for people who pick number 2. Tell me about the person that save a lot of their photos in their phone. Saving their photos. Ada the chariot, energi cancer. Ada Sagittarius, ada energi temperance. I need one. Ya udah deh. Ada Leo, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada strength. Jadi konfirmasi kalau energi Leo-nya besar. Ada Aries. Ada fire. Aries lalu Sagittarius. Ada Ten of Pentacle, and then ada Ten of Wands. Oke. Kalau ini aku ngeliat ada beberapa orang. Kemungkinan lebih dari satu. Karena kalau ada Three of Swords, iya, lebih dari satu orang sih aku ngeliatnya. Ada orang dari masa lalu, dirimu yang saving banyak foto kamu. Tapi aku nggak, ya ini lebih dari 2 sih aku ngeliatnya. Konfirmasi lebih dari 2. Ada energi tadi aku sebutin lagi ya. Ada energi Leo, strongnya di Leo. Ini yang paling dominan. Leo, Aries, terus energi Sagittarius, Cancer. Tapi ada juga energi fire line gitu. Energi lain maksudnya. Seperti kalau misalnya di sini ada Earth, tapi nggak terlalu banyak Earth-nya. Earth itu Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising dan Venus, lalu sifat dari zodiak tersebut. Aku bakalan jabarin satu-satu kali ya orangnya. Pertama ada orang di masa lalu. Kamu pasti udah memahami kalau orang itu. Jadi ini kan aplikasikan untuk, ini banyak orang kan. Kalau kamu punya orang di masa lalu, ini orang masa lalu kamu. Cuman untuk yang masa sekarang sih ada yang lagi nungguin kamu. Kedua, terus yang satu lagi itu seseorang yang lebih seperti nyaman sama dirimu gitu. Ini kayak udah ada di samping dirimu, kayak di samping kamu tuh bukan berarti secara harfiah di samping ya, lebih seperti ada dalam hidupmu gitu. Jadi itu kalau diibaratkan ya, kalau waktu ini ada past, present, and the future. Jadi ada orang yang memang belum ada apa-apa nih sama kamu, ada yang sudah ada apa-apa tapi masa lalu, sama yang sekarang gitu. Sekarang bisa jadi teman atau jadi, ya aku lihat sih teman kalau yang sekarang. Terus kalau misalnya ada di sini, aku ngasih sifat semuanya aja ya, aku campur ya. Ini aplikasikan sendiri. Pertama, orangnya dominan banget. Orangnya cukup keras sih. Aku ngeliatnya cukup berani juga. Dia juga orang yang punya tanggung jawab yang besar secara finansial, secara beban pekerjaan pun besar. Aku ngeliat orangnya juga orang yang bukan tipe orang yang introvert, orang yang terbuka untuk orang lain. Aku ngeliatnya juga orang yang memang bisa memberikan banyak healing untuk orang-orang sekitar. Karena ada negative strength, dia tuh menguatkan, secara dirinya juga punya otoritas untuk menguatkan dirinya dia sendiri, tapi dia juga punya otoritas untuk menguatkan orang lain. Contohnya dia bisa nguatin keluarganya, dia bisa nguatin kamu. Jadi kayak dia itu gunain powernya dia untuk hal kebaikan. Aku ngeliatnya gitu. Aku lihat di sini juga pertama yang satu, yang di masa lalu ini sebenarnya kalau misalnya kamu nanya kenapa bisa simpen,
karena dia belum bisa menemukan rasa nyaman kayak ke kamu di orang lain gitu. Lebih seperti sebenarnya dia udah punya seseorang dalam hidupnya dia, tapi sekarang tuh saat ini kayak masih kok aku belum nemu nyamannya nih ya sama orang yang sekarang, aku lebih nyaman ke yang kemarin gitu loh. Itu orang di masa lalu. Kalau orang yang sekarang sebenarnya kenapa dia bisa simpan banyak foto kamu? Pertama kalau karena kalian lagi banyak bikin memories, bikin kenangan. Kedua, saat dia ngeliat foto kamu tuh rasanya tenang, aman, damai gitu. Nah, yang satu lagi ini lebih seperti rasa suka, seperti rasa ngarep juga, longing, kayak berharap punya hubungan sama kamu gitu. Kalau kenapa? Oke. Nah, di sini juga ada energi untuk melindungin. Aku ngelihatnya yang sekarang sama yang kamu ya hadapi sekarang saat ini itu orang yang pengen ngelindungin kamu, yang satu lagi juga yang ngelihat kamu dari jauh juga pengen ngelindungin kamu gitu. Karena ini ada rasa securities. Aku bakalan bahas orang yang paling dominan ya. Orang yang paling dominan itu punya otoritas dalam pekerjaan. Jadi dia bukan menjalankan jenis pekerjaan yang itu-itu aja. Atau maksudnya yang itu-itu aja tuh yang di belakang layar. Enggak. Dia orangnya tipenya yang di depan layar. Dia pengen dilihat orang lain. Dia pengen terlihat kalau dia punya power. Egonya besar. Dia bisa jadi seorang entrepreneur, bos, atau bekerja di instansi tapi dia kepalanya gitu. Hidupnya berstruktur. Karena kalau lihat di sini kan tangga ya, struktur hidupnya. Jadi dia bukan tipe orang juga yang mau ngerjain hal-hal remahan. Jadi dia tuh pokoknya kalau misalnya itu hasilnya besar untukku, aku akan mengerjakannya. Dan dia punya material sukses. Makanya dari material sukses jadi dia bisa ngasih ke keluarganya tuh keamanan gitu. Aku ngeliatnya juga dia datang dari keluarga yang sebenarnya bisa memberikan dia kenyamanan secara finansial, terutama kakeknya ya. Tapi eh kayak gini, dia tuh ya memang sih yang namanya koneksi itu kepake banget. Tapi dia juga kerja keras kok gitu. Dia bukan yang cuma leha-leha dapat dapat jabatan atau dapat pekerjaan, dapat usaha, tapi dia juga kerja keras gitu. Aku ngelihatnya energi maskulinnya gede banget ya. Jadi ini orang yang kayak mau ngeprotek, melindungi, aku ngelihatnya dari tadi energi melindungin. Energi melindungin, energi figur. Kalau di dalam sosial tuh figurnya memang disukain orang-orang, makanya dikelilingi banyak orang dan didengerin banget banget. Kurang fleksibel tapi orangnya karena keras kepala. Jadi kalau misalnya nggak sesuai sama apa yang dia mau, hmm, lebih kayak jatuhnya kamu nantangin ya, kayak gitu. Itu orangnya. Cuman aku ngelihat dia orang yang bertanggung jawab sih bagus ya. Aku suka nih orang-orang kayak gini. Dia walaupun keras, walaupun kayak sebenarnya ini tuh orang yang patut disebelin, tapi dia bertanggung jawab, punya tanggung jawab yang gede, terutama keluarga. Nah, kenapa dia ini tipe orang yang kalau misalnya aku lihat lagi ya, dia tipe orang yang sebenarnya sexual desire-nya gede. Jadi keinginan keinginan desire, passion, gairah gede. Cuman aku ngelihatnya ada yang ini dipecah jadi dua. Ada yang eh eh, ada yang sembrono, ada yang bisa kontrol itu. Ada yang jadi ada dua grup nih. Grup satu ada yang dealing sama seseorang yang sulit untuk mengontrol gairahnya dia sama yang bisa mengontrol karena nama baik keluarga bla 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 gitu. Karena kalau aku lihat secara aura di sini auranya grounded, jadi aura orang yang kalau dibilang kuat itu kuat kan kuat kan general banget ya. Itu tuh kayak kokoh banget gitu loh. Dihembus angin angin kencang juga nggak bakalan ngaruh gitu, nggak ke bawah arus juga. Dia orang yang hmm, ada 10 2 kali.
Ada 3 dong. Oke. Dia suka mengekspresikan perasaannya dia. Dia kreatif, jadi tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu, kalau mau lihat kan ada orang yang sangat tradisional, dia nggak terlalu tradisional kok. Gitu. Walaupun dia punya family value yang besar dan dia skip itu family value-nya, cuman dia orang yang lumayan open-minded. Salah satu dari mereka sebenarnya tujuannya memang untuk pasangan sih aku ngeliatnya. Karena ada Three of Wands di sini. Banyak yang nunggu juga. Oke, aku juga tadi udah jelasin kenapa. Aku bakalan lihat dari Ubek. Additional message from Ubek. Dan inisialnya. Aku bakal sebutin inisial dulu, oke? Di sini ada Z, ada B, ada C, ada X, ada E, ada O, ada X, ada S, ada Q, ada K, ada G, ada E, sama ada O. Z, B, C, X, E, O, X, S, Q, K, G, E, O. Jadi nama mereka ada inisial ini, inisial mereka ada di huruf ini, atau ada huruf-huruf ini di nama mereka. Oke? Ada home, aku ngelihatnya juga oke. Makanya orang ini kenapa bisa untuk jadi sandaran, karena kamu bakalan ngerasa kayak you find a home, tapi lebih seperti familiarity sih aku ngeliat di sini. Dia juga orang yang mencari kenyamanan dari orang lain, tapi bukan karena bergantung ya, karena memang karena rasa familiar itu. Orangnya pintar, terus dia juga nggak suka main kemana-mana sih aku ngelihatnya. Ini orang yang kalau misalnya aku lihat yang dia punya otoritas ya, yang punya otoritas dia lebih suka main di rumah. Ada ini energi jodoh yang aku bilang kayak ini ada sebuah takdir, kayak dia lagi mencari sosok yang liatin kamu dari jauh tuh. Kayak dia tuh kayak udah tahu, oh ini kayaknya ada sesuatu antara kamu sama dia deh. Terus ada eyes on you. Ini tiga-tiganya orang ini fokus banget ke kamu. Yang energi jodoh siapa? Energi jodoh tuh yang punya tanggung jawab saat ini, tapi dia nggak bergerak kemana-mana. Jadi nggak ada expression apa-apa. Karena aku ngeliatnya di sini dia cuma nunggu waktu doang. Oke, aku bakal lihat outcome. Ada the sun, ada the queen of cups, ada the king of swords, ada the moon. Oke, kalau outcome sebenarnya aku ngeliatnya kamu masih terjebak sama ilusi di sini. Karena Queen of Cups itu energi baper, jadi bapernya harus dikontrol dulu. Semakin kamu baper, semakin kamu tenggelam sama ilusi kamu. Cuman di sini karena ada the sun, energi kebahagiaan, kamu tertolong sama energi positif. Dan di sini ada sebuah sesuatu yang clear. Ini nanti ada sebuah komunikasi bukan dari mereka, tapi ada dari seseorang dalam hidup kamu, mungkin teman atau temannya dia yang bakalan kasih ini loh aslinya tuh gini, kamu kok nggak sadar-sadar gitu loh. Asal ini kan dia datangnya dengan kejujuran ya. Nah, ini kamu juga harus bisa jangan goyahnya tuh ambil keputusan karena memang ini keputusan kamu sendiri. Cuman kalau aku lihat di sini outcome pilihan, bingung di pilihan. Ada the sun positif, the moon itu illusion.
Walaupun temen bagus, ini energi feminin yang em, bergerak, energi feminin yang merasa. Cuman ini tuh juga kayak siklus. Jadi kamu feeling like, kan kalau misal the moon, yang namanya the moon kan kayak ada full moon, ada half moon, ada new moon. Saat full moon kamu tuh ngerasa itu ibaratkan kayak perasaan kamu lagi bergairah banget, perasaan kamu lagi full banget sama seseorang dan kamu yakin itu orangnya. Tapi ntar saat new moon siklusnya beda, kayak bingung, kok aku ngerasanya tadi kemarin aku suka, kemarin sekarang enggak ya gitu. Nah di sini childishnya harus dikontrol. Nah the sun kan energi positif, jadi ini juga ngomongin soal enjoying life, enjoying moment, dan jangan terlalu naif juga, jangan terlalu tenggelam sama perasaan. Pilihlah dengan tepat. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Bye. Halo semua, untuk yang pilih nomor 3, aku akan bacakan tentang siapa yang menyimpan banyak foto dirimu di handphonenya dia, di galeri handphonenya dia. Aku lihat siapa, energinya apa, kayak gimana, lalu kenapa, dan outcome-nya. Oke, aku lihat dari tarot card dulu. Spirit guide, angel, and power, light guide. Angels, give me permission to see through people who pick number 3 or choices number 3. Tell me about the person that save a lot of their photos in their phone. Who is saving their photos? Saving number 3 photos. Energi fire, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Six of Chalice, Six of Cups, energi water, Pisces, Scorpio, Cancer, energi Magician, Virgo, Gemini. Ada energi The Star, energi Aquarius, ulala. Ada The Five of Swords, and then ada The Four of Wands. Entah kamu punya hubungan apa sama orang ini, it looks like punya hubungan ya, sudah punya hubungan. Beberapa dari kalian malah udah engage sama orang ini. Ada engagement soalnya aku ngeliatnya. Four of Wands itu hubungan yang berdasarkan satu sama lain tuh memahami, mengerti. Ini tuh kalian itu berada di dalam suatu lingkungan yang sama. Lingkungan yang sama itu kayak gini, kamu punya adat istiadat yang sama. Cuman ini ada beberapa, ini basicnya from friendship juga, temenan, kalian punya umur yang cukup jauh, selisih yang cukup jauh di sini. Oke, ini tuh ada berapa orang? Satu, kayak yang strong satu orang. Dia adalah orang yang cukup pintar dalam bicara, tapi aku lihat karena energi The Star di sini dia lumayan famous ya di sekelilingnya dia. Famous tuh dalam arti dia tuh bisa menginfluence orang lain. Dia tuh punya kekuatan buat menginfluence orang lain. Dia juga benar-benar influencer ya. Mungkin dia punya sosial media tuh yang followernya banyak. Ini juga ada yang entertainment, astronomi, astrologi. Oke. Dia mengerti soal astronomi atau astrologi atau suka sama hal-hal seperti itu. Ini ada yang di psychic soalnya. Dan ini soal mimpi, kalian itu bertemu dalam dunia mimpi. There's a healer di sini, energi healing juga, karena juga The Magician pasti itu ngomongin soal spiritual juga, ada spiritual wisdom, pemahaman spiritual juga. Cuman orangnya tuh lumayan, kalau aku mau sama kamu nih misalnya, aku bisa ngomong apa aja buat ngedapetin kamu. Itu ada energi orang kayak gitu, karena ada Five of Swords juga. Kadang-kadang dia suka menutup faktanya seperti apa, jadi suka membolak-balikan fakta. Makanya kadang kamu suka terjebak sama sebuah mimpi yang dia berikan gitu. Karena di sini ada Four of Wands 2 kali, kalian mempunyai fondasi yang cukup stabil loh berdua. Kalau kalian nanya ini siapa orangnya,
It may be your twin flames, tapi nggak banyak ya yang benar-benar ada raganya twin flame-nya. Cuman karena ada Four of Wands di sini, sebenarnya kalian berada dalam suatu kayak mirror. Kalau misalnya kamu nanya ini sifat kayak gimana nih, coba ngaca sifatnya dia kayak kamu gitu. Tapi pertama ada Seven of Wands. Kalau kamu nanya siapa orangnya lumayan defensif sama orang lain. Defensif tuh dalam arti lumayan tertutup sama orang lain. Lalu ada Six of Wands. Ini energi pertemanan, energi support. Jadi kalau siapanya dia dalam hidup kamu ini lebih ke teman, sahabat, lebih seseorang yang memang selalu ada untuk dirimu gitu. Dia orang yang suka ngayal, suka mimpi. Dia bisa manifestasi sebenarnya. Dia suka memvisualisasikan sesuatu, makanya dia suka bermimpi gitu. Ini kalau kamu nanya siapa orangnya. Lalu aku ngeliat ada kenyamanan yang besar nih kamu sama dia. Ini ada kalau nggak sekarang nanti ya, kamu ada celebration atau ada pertemuan antara kamu sama dia dan atau keluarga. Kalau di sini karena ada Four of Wands, aku fokusnya dari tadi ke sini soalnya. Kayak dekor-dekor gitu-gitu. Dekor-dekor untuk selamatan gitu-gitu loh. Nah, ini ada energi seperti itu. Cuman ini juga ngomongin soal cara dia menyampaikan sesuatu, kadang suka hiperbola. Contoh ya, dia tuh cuma jatuh doang dari sepeda, terus tapi dia bilang kecelakaan. Padahal cuma jatuh doang, kesandung. Tapi dia bilang, aku tuh lagi abis kecelakaan. Padahal enggak, cuma gitu doang. Nah, dia suka hiperbola kayak gitu. Nah, bukan hanya hiperbola soal kesusahan ya, tapi juga sesuatu yang dia punya. Misal, dia punya dodol. Dodolnya itu cuma 10 gram doang, tapi dia bilang, aku punya dodol 1 kilo. Gitu loh. Contohnya kayak gitu. Kenapa bahas dodol coba? Why? Mari kita lanjut. Aku bakal lihat dari inisial. Ada N, udah bener tadi. Ada N, ada P, ada R, ada G, ada W, ada Q, ada L, ada O, ada R, ada G lagi, ada Y, ada F, ada B, ada P. N, P, R, G, W, Q, B, L, O, R, G, Y, F, P. Nama mereka inisialnya ada di sini atau ini di nama mereka ada huruf ini. Oke, aku akan tambahin juga dari Ubek. Mana tuh Ubeknya? Oh ini. Message from Ubek. Coba bisa keluar nggak ya? Oh bisa. Thank you. 1, 2 tuh ada beberapa orang sih. Cuman ini ada curtain. Ini banyak ya possibility-nya. Ini bisa aja seseorang yang ada di dalam lingkungan rumah kamu. Jadi kayak kamu nengok bisa kelihatan orang ini ada energi magician yang strong. Jadi walaupun dia punya power buat manifestasi, dia punya skill yang bagus buat kreativitas, dia juga orang yang mungkin juga bisa spiritual atau bisa memahami spiritual, tapi dia manipulatif. Jadi pintar sih, suka tricky. Terus ada honeymoon. Ini beberapa dari kalian yang bisa dealing sama udah couple, ada pasangan. Ini ada honeymoon phase, ada fase-fase honeymoon. Fase yang aku bilang celebration, happy-happy, dekor-dekor indah-indah.
Nah, kalau misal aku bahas Kurt-chan dulu ya. Ini beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang lagi awakening karena lagi bagaikan di dalam kegelapan, jendelanya terbuka gitu. Jadi tapi possibility-nya untuk dia possibility itu probabilitas untuk dia mengambil langkah spiritual tuh 50-50. Bisa dia suka nih sama hal kayak gini ya udah dia ambil jalan spiritual. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah bisa jadi kayak biasa aja, normal, pakai logika gitu. Karena masih kalau dibilang tuh masih di ujung jalan, ini ada 2 cabang di ujungnya. Dia masih menentukan jalan. Gitu. Oke. Aku ngelihat di sini ada kesuksesan ya di dianya. Dari kalau kamu nanya siapa, dia punya kesuksesan karena dia sebenarnya bagus nih, pintar. Dia milih temannya pintar. Dia punya teman yang bisa support dia. Jadi kalau ada The Star itu dia dikelilingi juga sama bintang-bintang. Jadi bukan hanya dia yang bersinar, tapi dia juga dikelilingi sama orang-orang yang bersinar. Nah, kamu ngelihat orang ini tuh bagaikan, aduh bintang bersinar, kok dia perfect banget ya. Padahal sebenarnya dia juga ada keburukan, cuman ketutupan karena kebaikannya dia dan orang-orang sekitarnya dia yang baik gitu. Oke, Kamu bakal lihat outcome. Kenapa belum? Kenapa? Bisa simpen. Kenapa? Karena sama. Kamu bagikan bintang untuknya. Kamu ada energi healing yang bisa menghealing dia. Jadi kayak bisa bikin nyaman. Kayak ngeliat muka kamu tuh kayak, aduh ini cakep banget ya. Ini kok dambaan banget. Kok aku kalau ngeliat dia kok aku bisa tenang gitu. Kamu dilihat sebagai seseorang yang sukses dan kayak enjoying life, enjoying masa-masa kamu sendiri, sih energi healing. Jadi kalau misalkan apa, dia bisa nyimpan banyak foto kamu, bagaikan dia lagi di siang hari panas-panas, ngeliat foto kamu tuh kayak adem gitu loh, kayak gelek-gelek adem, kayak minum es teh manis. Jadi memberikan dia apa ya, kesejukan. Lebih banget gak sih? Tapi gitu, karena ada gitu Temperance sama The Stars kan sama-sama menuangkan air. Ibaratkan air itu kayak ya lagi dahaga, lagi aus, gimana sih dikasih air gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Dan kan kalau ini ada energi psychic juga. Jadi sebenarnya kayak balance aja gitu loh sama kamu sama dia. Kan ada koneksi juga dalam dreams world. Jadi energi aku ngeliat sih energinya dalam pertemuan tuh di dalam mimpi tuh ada. Nah makanya di sini kayak healing satu sama lain sih sebenarnya. Aku bakal lihat tentang the outcome of this situation. Yang satu bakalan full of love sih aku ngeliatnya. Kamu bakalan dapet kasih sayang. Cuman ada kasih sayang, ada happiness, ada fulfillment. Kalau outcome-nya kalau ada Ten of Cups itu fulfillment atau akhirnya gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading. See you in the next reading. Bye.